warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang VLAN dan trunking. Oke, nanti kita akan membahas 13 materi yang ada di sini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu VLAN. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang Virtual Local Area Network. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya. Di sini terdapat sekelompok PC. Nah, misalkan PC-PC itu dia ada dalam sebuah ruangan. Di setiap ruangan dalam suatu perusahaan itu kan ada divisi. Nah, di sini misalkan kalau yang bagian atas ini untuk divisi engineering, kemudian di bagian tengah untuk divisi programming, lalu yang tiga bawah ini dia itu untuk divisi marketing. Nah, fungsi dari VLAN itu untuk memecah. Misalkan untuk yang divisi engineering, ini nantinya akan menggunakan VLAN 10. Kemudian untuk yang divisi programming, itu nantinya akan menggunakan VLAN 20. Dan divisi marketing itu nantinya akan menggunakan VLAN yang 30. Kemudian masing-masing VLAN itu terbagi menjadi beberapa IP. Misal untuk yang divisi engineering itu nanti IP-nya 10.0, sedangkan yang divisi programming 20.0, dan yang divisi marketing IP-nya 30.0. Nah, jika melihat IP yang saya sebutkan tadi, itu kan nantinya antara ketiga PC yang ini akan berbeda network, dan nantinya akan terhubung ke switch. Jadi nantinya ketika VLAN ini akan terhubung ke switch, dan kemudian kita juga bisa mengatur bandwidth-nya. Untuk engineering, misal bandwidth-nya 10 MB, untuk programming 20 MB, dan marketing bandwidth-nya 30 MB. Nah, disinilah VLAN dibutuhkan, yaitu untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi, fungsi VLAN itu untuk memanajemen serta memecah broadcast domain. Kalau kalian lihat di video sebelumnya, jika kita konfigurasi router itu kan akan mengirim semua paket ARP ke semua yang terhubung. Nah, dan VLAN broadcast domain tersebut. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Saya akan kelompokkan. Untuk yang kelompok bagian kiri, saya akan menggunakan VLAN 10. Kemudian kelompok yang bagian kanan, saya akan menggunakan VLAN 20. Nah, langsung saja kita akan konfigurasi VLAN-nya. Pertama-tama kita buka dulu untuk switch-nya. Seperti biasa kita masuk ke enable, kemudian ke configuration. Pertama kita akan membuat filenya nih. Kita masuk dulu ke interface. Kemudian VLAN-nya berapa? Yaitu VLAN 10. Nah, kita akan menamainya mungkin name programming. Lalu kita bisa jalankan perintah untuk melihat, yaitu do show VLAN brief. Nah, kalian lihat di sini terdapat VLAN 10 dengan nama programming. Kemudian juga ada VLAN default. Nah, interface atau yang terhubung itu mereka berada di dalam default VLAN atau VLAN default. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan jalur FA yang mengarah ke PC1, PC2, dan PC3 agar masuk ke VLAN 10. Oke, langsung saja yang pertama yang mengarah ke PC1. Saya menggunakan interface FA0/1. Kemudian kita jalankan perintahnya switch port mode access. Terus kita jalankan perintah lagi switch port access VLAN 10. Jika sudah exit, selanjutnya kita masuk ke interface yang mengarah ke PC2, yaitu interface FA0/2. Kemudian perintahnya yaitu switch port mode access.
Kemudian jalankan perintah switch port akses VLAN 10. Jika sudah, kita exit. Nah, kita masuk lagi ke interface yang mengarah ke PC3, yaitu interface FA0/3. Langsung saja kita jalankan perintahnya switch port mode access. Kemudian switch port akses VLAN 10. Lalu exit. Kemudian kita bisa lihat dengan do show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat yang di VLAN 10 itu sudah ada interface FA01 sampai dengan FA03. Sekarang kita lanjut ke VLAN 20. Langsung saja kita masuk ke mode configuration. Lalu ketikkan VLAN 20. Kemudian kita masukkan namanya, misalkan marketing. Kemudian exit. Kalau interface-nya banyak nih, biar kalian nggak usah capek-capek masuk ke interface-nya, kalian bisa lakukan perintah interface range. Misal di sini dari interface FA04 sampai FA06. Kemudian langsung saja kita jalankan perintah switch port mode access. Setelah itu jalankan lagi perintah switch port access VLAN 20. Kita lihat dengan perintah do show VLAN brief. Nah, interface-nya sudah masuk ke VLAN. Di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi VLAN-nya. Tadi kita kan belum memberikan IP, jadi nantinya kita akan memberikan IP. Oke, langsung saja pada IP 1. Langsung saja pada PC 1, IP-nya 10.1. Kemudian PC yang kedua, IP-nya 10.2. PC yang ketiga, IP-nya 10.3. Pada PC 4, IP-nya 20.1. Kemudian PC 5, IP-nya 20.2. Dan PC ke-6, IP-nya 20.3. Oke, kita langsung saja pergi ke bagian simulation. Kali ini kita akan mencoba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Jadi dia mengirim paket ke switch dulu. Kemudian kita lihat lagi di sini switch itu dia mengirim paket ke PC 2 dan PC 3. Kalau sebelumnya kan kalau kita mengirim paket dan switch itu dia mengirim ke semua device yang terbom. Nah, kali ini karena kita menggunakan VLAN, jadi itu akan memecah broadcast domainnya. Jadi dia hanya mengirim ke sesama VLAN saja. Kalau VLAN 20 di sini itu nggak akan ikut terkirim. Jadi si switch ini dia cuma mengirimnya ke PC 2 dan 3 saja yang VLAN 10. Jadi kira-kira seperti itu fungsi dari VLAN. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu membuat topologi ruangan 2. Nah, sebelumnya kita sudah punya satu ruangan topologi, dan sekarang saya sudah menambahkan topologi yang sama untuk ruangan keduanya. Nah, untuk topologinya itu sama, tapi bedanya itu nantinya kita akan menghubungkan dari switch di ruangan 1 ke switch yang di ruangan 2. Setelah itu, kita bisa konfigurasikan saja IP-nya. Pada PC 7, saya akan memberikan IP 192.168.10.4.
Pada PC 8, IP-nya 10.5. PC ke-9 10.6. Kemudian untuk VLAN 20, untuk PC 10, IP-nya PC 10 yaitu 20.4. Lalu PC 11 20.5. PC 12 20.6. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu belajar trunk. Kali ini kita akan belajar tentang trunking, yaitu menghubungkan antar switch. Nah, langsung saja kita akan konfigurasikan. Pertama kita masuk ke switch yang ada di ruangan 2. Lalu kita ketikkan enable. Lalu kita masuk lagi ke configuration. Nah, seperti switch yang sebelumnya, di sini kita juga akan membuat VLAN 10 dan 20. Langsung saja kita buat VLAN 10. Kita ketikkan VLAN 10. Kemudian name-nya yaitu programming. Kita exit. Kemudian saya akan membuat lagi yang VLAN 20. VLAN 20, lalu name-nya marketing. Jika sudah, bisa kita exit lagi. Kita coba lihat dengan komen do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20. Lanjut, kita akan memasukkan interface yang ada di ruangan 2. Untuk yang VLAN 10 yaitu jalurnya FA 01, 02, dan 03. Kita masuk dulu ke interface-nya. Kali ini saya akan menggunakan interface range FA 0/1-3. Kemudian jalankan perintah switch port mode access. Lalu jalankan lagi switch port akses VLAN 10. Kita exit. Kita coba lihat lagi dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada interface FA1, 2, dan 3. Lanjut, untuk memasukkan interface 456 ke dalam VLAN 20, langsung saja kita ketikkan interface range FA0/4-6. Kemudian switch port mode access, lalu jalankan lagi switch port akses VLAN 20. Kita cek do show VLAN brief. Oke, sudah masuk sesuai dengan topologinya. Lanjut, kita akan konfigurasikan rank dulu. Kita mulai dari switch yang ada di ruangan 1. Kita masuk ke mode global, configuration. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk dulu ke interface-nya, yaitu mengarah ke switch di ruangan 2. Interface FA0/7. Nah, perintahnya itu switch port mode trunk. Cara untuk melihatnya itu kita bisa menggunakan perintah do show interface trunk. Di sini sudah ada trunkingnya. Kita juga akan konfigurasi yang sama di ruangan 2. Kita masuk ke interface FA0/7, kemudian masukkan perintah switch port mode trunk. Dan kita bisa lihat lagi do show interface trunk.
Nah, di sini interface EVA07-nya sudah ada ya. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu mencoba ping antar VLAN. Oke, kita masuk ke tab simulation. Di sini kita akan coba kirimkan paket dari PC1 ke PC7. Nah, di sini dari PC1 akan mengirimkan ke switch. Lalu dari switch pertama akan mengirimkan ke switch kedua. Kemudian barulah ke PC7. Lalu dari PC7 akan dikirimkan kembali ke switch kedua. Lalu switch pertama, kemudian barulah sampai ke PC yang mana di sini yaitu ICMP. Berarti kedua PC tersebut sudah bisa saling terhubung dan bisa melakukan ping configuration. Kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu belajar allow trunk. Nah, di sini kita akan allow atau mengizinkan trunk. Caranya kita bisa masuk ke mode configuration dulu, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke switch di ruangan 2, yaitu interface FA0/7. Nah, perintahnya itu kita bisa gunakan switch port trunk allow VLAN 10,20. Setelah itu kita bisa lihat dan perintah do show interface trunk. Oke, di sini untuk allow-nya sudah ada VLAN 10 dan juga VLAN 20. Kita lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu membuat topologi ruangan 3. Sekarang kita akan coba membuat satu ruangan lagi. Jadi nantinya akan ada 3 ruangan di sini. Topologinya sudah saya buat sama seperti sebelumnya. Kita masukkan IP-nya saja. Pada IP 13 saya akan memberikan IP 10.7. Lalu pada PC 14 IP-nya 10.8. Lalu pada PC 15 IP-nya 10.9. Selanjutnya pada VLAN 20, pada PC 16 IP-nya 20.7. Pada PC 17 IP-nya 20.8. Lalu pada PC 18 IP-nya 20.9. Setelah itu, seperti tadi, kita akan membuat VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Kita masuk ke switch-nya, kita masuk ke mode enable lalu config. Nah, kita langsung saja buat file VLAN 10. Untuk name-nya kita menggunakan name programming. Lalu kita exit. Kita buat lagi yang VLAN 20. Namanya name marketing. Lalu exit. Selanjutnya kita akan memasukkan interface ke VLAN 10. Kita ketikkan interface range FA0/1-3, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10, lalu kita akan masukkan lagi yang interface VLAN 20. Kita ketikkan interface range FA0/4-6, lalu switch port mode dan switch port access VLAN 20.
exit. Jika sudah, bisa kita cek to show VLAN brief. Nah, di sini interface-nya sudah masuk ke VLAN 10 dan juga ke VLAN 20. Selanjutnya, kita akan konfigurasi terang pada MLS1 multilayer switch. Pada switch 3, kita konfigurasi terangnya terlebih dahulu. Kita masuk ke interface FA0/7, lalu switch port mode terang. Kemudian kita lanjut konfigurasi terang pada MLSTC. Saya akan tambahkan switch multilayer, kemudian kita hubungkan dari switch multilayer ke switch yang ada di ruangan ketiga. Pertama-tama kita akan konfigurasi terangnya dulu. Kita buka switch 3. Kita masuk ke interface yang mengarah ke switch multilayer, yaitu interface FA0/8. Kemudian jalankan perintah switch port mode terang. Nah, di sini sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita akan konfigurasi terang di switch multilayernya. Kemudian kita masuk ke mode enable, lalu global configuration. Kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Nah, nanti di sini akan tidak bisa. Jadi sebenarnya untuk switch yang NAS itu dia support mode ISL. Jadi terang itu ada dua. Yang pertama mode ISL dan yang kedua itu adalah 802.iq open standard. Nah, gambarnya itu untuk switch biasa itu dia support yang ISL atau yang punyanya Cisco. Namun switch multilayer itu dia support dua-duanya, yang ISL dan juga 802.1q. Nah, jika switch Cisco bertemu dengan switch MSL itu kita bisa melakukan konfigurasi di encapsulation 1q-nya, yaitu menggunakan perintah switch port terang encapsulation.1q. Nah, setelah itu baru nih kita bisa masuk ke switch port mode terang. Kita coba lihat di do show interface terang. Nah, maka di sini sudah terdapat tulisannya yaitu encapsulation 802.1q. Kita lanjut ke materi yang ke-9 yaitu Dynamic Trunking Protocol. Kita lanjut ke materi yang ke-9 yaitu Dynamic Trunking Protocol. Perhatikan tabelnya. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi, misal ada dua switch. Nah, di sini pada switch pertama itu kita konfigurasi terang. Kemudian di switch kedua itu kita bisa konfigurasi di terang lagi. Nah, di tabelnya jika terang bertemu dengan terang, maka ini akan menjadi terang juga. Kemudian di trunking itu juga ada yang namanya dynamic auto dan dynamic desirable. Di sini teman-teman bisa lihat juga di tabelnya. Misalkan jika dynamic auto bertemu dengan konfigurasi dynamic auto, itu akan menjadi akses. Kemudian jika dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable, itu akan menjadi terang. Sedangkan kalau mode akses bertemu dengan terang, nah itu not recommended. Misalnya ada switch 1 itu dia menggunakan dynamic desirable. Kemudian yang switch 2 itu menggunakan dynamic auto. Nah, di sini dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto itu akan menjadi terang. Jadi gambarannya itu untuk yang dynamic auto itu dia menunggu. Kemudian yang dynamic desirable itu mengajak. Nah, untuk terang itu artinya dia itu memaksa. Dan untuk yang access itu juga artinya memaksa. Kita lanjut ke materi yang ke-10 yaitu praktek Dynamic Trunking Protocol. Kita lanjut ke materi yang ke-10 yaitu praktek Dynamic Trunking Protocol. Di sini saya sudah menambahkan dua switch. Langsung saja kita pergi ke switch yang sebelah kiri. Kita jalankan perintah untuk melihat mode default switch-nya yaitu show interface FA0/1 switch port.
Nah, di sini fokus di administrative mode. Terus di sini ada operation mode atau mode yang akan dihasilkan. Kita coba lihat juga di switch yang kanan. Kita jalankan perintah show interface panel 1 switch port. Nah, di sini administratif mode-nya yang akan dihasilkan nantinya. Di sini kita konfigurasikan yang mode dynamic desirable. Caranya itu kita bisa masuk ke configuration. Terus kita masuk ke interface-nya. Di sini kita akan konfigurasikan mode dynamic desirable. Lalu kita ketikkan perintah to show interface panel 1 switch port. Di sini hasilnya juga akan ada terang. Nah, kita coba konfigurasi yang ada di switch 4. Kita masuk ke configuration. Bisa kita lihat di sini administratif modulnya masih sama, yaitu dynamic desirable. Kita juga lihat yang satunya. Kita coba perintah show interface panel 1 switch port. Di sini hasilnya juga akan ada terang. Nah, kita coba konfigurasi yang ada di switch 4. Kita masuk ke interface panel 1. Lalu switch port mode terang. Kita cek to show interface panel 1 switch port. Nah, di sini juga hasilnya akan terang. Kita coba lagi switch 5. Kita cek to show interface panel 1 switch port. Nah, di sini juga akan terang hasilnya karena di sini jika mode terang tak bertemu dengan dynamic disable, hasilnya juga akan terang. Kita lanjut ke materi yang ke-11, yaitu apa itu on target dan target. Nah, di sini misal ada ruang 2. Nah, misal di sini di ruang 2 dan ruang 3 saya coba kirim paket di simulation. Jadi dia mengirim paket ARP ke switch 2. Lalu dari switch 2 itu dia kirim ke switch 3. Nah, maka dari switch 2 ke switch 3 itu disebut dengan target. Atau bisa kita coba lihat untuk paketnya. Di sini terdapat .1Q. Nah, kalau dalam 1Q itu yang disebut dengan target. Nah, yang on target itu yang tidak ada 1Q-nya. Selanjutnya kita akan mempelajari native VLAN. Kita bisa pergi ke switch yang ada di ruangan 1. Kita coba cek show interface terang. Nah, di sini terdapat native VLAN. Native VLAN ini by default-nya itu bisa ke VLAN 1. Kita coba lihat juga pada switch yang ada di ruangan 2. Ini juga native VLAN-nya sama. Nah, misal di sini saya coba akan tambahkan satu PC di semua ruangan. Jadi native itu paket yang tidak perlu target. Tadi kan kalau di antara switch ke switch kan tak ada targetnya ya. Yang .1Q itu tidak ada. Nah, native itu dia tidak memerlukan target atau .1Q-nya. Oke, pada materi terakhir kita akan mencoba mengkonfigurasi native VLAN-nya. Misalkan nanti di PC baru di ruangan 2 dan 3 menggunakan VLAN 1 dan nanti di kedua PC ini tidak perlu target atau bisa langsung mengirim paket. Dan nanti di sini karena mereka tidak perlu menggunakan VLAN 1, jadi mereka perlu menggunakan target. Di sini kita coba buka switch 2. Langsung saja kita konfigurasikan VLAN-nya. Kita masuk ke interface FA0/8. Kita bisa lihat interface-nya. Kita ketikkan switch port terang native VLAN 20. Terus kita bisa lihat dengan perintah to show interface terang.
Nah, di sini nanti VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Kita juga akan mengubah konfigurasi di switch 3. Kita masuk ke interface Save/7. Terus kita juga akan mengubah native VLAN-nya menjadi 20 dan perintah switch port rang native VLAN 20. Kemudian kita lihat dengan do show interface rang. Nah, oke, di sini nanti VLAN-nya juga sudah berubah menjadi 20. Setelah itu, kita coba mengirim paket dari PC 7 ke PC 13. Dia akan mengirim ke switch 2, kemudian akan dikirimkan lagi ke switch 3. Terus dari switch 3 akan dikirim ke PC 13-nya. Dan dari PC 13 akan dikirim switch 3 lagi. Dan dari switch 3 akan dikirim ke switch 2. Dan kembali lagi ke PC. Nah, jika kita coba lihat di switch-nya, kita coba lihat pesannya. Jadi pesan antara switch ini itu dia tidak menggunakan target. Jadi itu fungsi dari native VLAN ya. Sekarang kita akan mengubah kembali native VLAN-nya menjadi default lagi. Kita ke switch 3 dulu. Kita bisa masuk ke interface Save/7. Lalu kita jalankan perintah switch port rang native VLAN 1. Lakukan juga yang ada di ruangan 2. Jika sudah, kita lihat dengan do show interface rang. Nah, di sini nanti VLAN-nya sudah berubah menjadi 1 lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.